Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun kita saat ini harus stay at home, beraktivitas dari rumah, beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Hari ini kita akan datang pada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Mari katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku datang, katakan menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Amin Yesus. Ya Kau, haleluya. Ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Haleluya. Percaya Kau ada bagi. Katakan bersama-sama, tak usah ku takut Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan bersama, katakan, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. 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 Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib, ajaib perkasa. Haleluya. Perbuatanmu di hidupku. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, kami datang Tuhan menyembah Engkau di sini Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau maha hadir Tuhan. Percayakah? Amin. Haleluya. Ada bagiku. Dengan iman katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Katakan nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, Engkau Allah yang ajaib, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Amin Tuhan. Perbuatanmu. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Amin Tuhan. Perbuatanmu sungguh kau hebat Tuhan di hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau masih berikan buat kami untuk bersekutu bersama meskipun kami berada di rumah-rumah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu sama, tidak ada bedanya Tuhan. Tuhan tetap bisa melawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami, biarlah Engkau yang kami muliakan pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mari urapi setiap kami Tuhan. Mari urapi setiap jemaat Tuhan yang juga mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian yang mengatakan, Anak Allah Yesus namanya. Karena Dia hidup, ada hari esok dan ada harapan yang baru buat kita semua. Amin. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, haleluya. Dia telah mati, puji Tuhan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, haleluya. Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari angkat tangan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, puji Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu
hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia. Sekali lagi katakan bersama. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Dia. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan, kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Menjauhi Engkau Tuhan, tidak ada. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, haleluya, dan Kau dekat. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Katakan sungguh mulia, amin Tuhan, dan berharga Tuhan, haleluya, dan berharga. Katakan bersama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan bersama, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Amin, amin, haleluya, amin Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia, amin. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, dan berharga. Angkat tangan bersama-sama, katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan bersama, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah. Sekali lagi bersama katakan, sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, saudara. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, pada saat hari ini Tuhan, kami seberapa umat ketebusan-Mu yang datang menghampiri hadirat-Mu, seraya menaikkan rasa puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus buat pemeliharaan, penyertaan, perlindungan dan penjagaan Tuhan atas nyawa hidup kami, sehingga memungkinkan kami masih hidup sampai hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa seluruh keberadaan kami adalah semata-mata anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami. Pada saat ini Bapa, di tengah situasi yang sangat mencekam dan menakutkan dengan adanya virus corona yang membuat kami tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, kami harus melalui streaming Tuhan. Tetapi kami percaya segala sesuatu terjadi tidak secara kebetulan, semuanya pasti seizin Tuhan. Engkau berkata selai rambutmu tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Virus corona itu seizin Tuhan walaupun bukan kehendak Tuhan. Di balik virus corona pasti ada makna, ada sesuatu yang dapat kami petik buat satu pelajaran bagi kehidupan kami. Untuk itu firman-Mu lah satu-satunya jawaban untuk kami mengerti kehendak Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus dari tempat yang maha tinggi. Lengkapilah hamba-Mu dengan hikmat, marifat, roh pewahyuan dari Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Bukakanlah, singkapkanlah raja kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, baru kali ini kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus, tapi tidak bisa berada di rumah Tuhan karena situasi keadaan yang membuat kita harus menghadapi seperti ini. Virus corona yang membuat kita tidak bisa berkumpul banyak orang. Kita ingin mengikuti saran daripada pemerintah, anjuran dari pemerintah untuk kita ikut ambil bagian pemutusan rantai penyebaran dan penularan virus corona. Tapi tidak akan mengurangi
sukacita kita sekalipun kita hanya lewat streaming, tapi berkat Tuhan sama. Untuk itu mari kita buka hati kita masing-masing, supaya tidak dengan rasa kecewa atau sakit hati, tapi kita tetap dengan iman. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat hal yang luar biasa, yang perlu kita imani dan percayai. Ayat yang akan kita baca adalah dari suratan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11, saudara. Saya akan bacakan demikian, saudara. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu tinggal di dalam saudara dan saya, maka Roh Kudus itu juga akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan membangkitkan kita. Karena itu kita harus percaya bahwa hidup kita itu adalah ada kuasa yang bekerja, yaitu roh kebangkitan. Sekali lagi saudara, kita harus percaya bahwa dalam hidup kita ada kuasa yang bekerja, yang namanya roh kebangkitan. Saudara, roh kebangkitan itu kalau ada pada kita, dia akan mengerjakan apa saja. Yang pertama saudara, roh kebangkitan itu akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu roh kehidupan atau kuasa kehidupan. Saudara, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang menghidupkan yang mati menjadi hidup. Saudara, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kehidupan yang sanggup membangkitkan apa yang sudah mati untuk hidup kembali. Saudara, meskipun kemajuan teknologi berkembang begitu pesat, tetapi manusia tidak bisa membuat kehidupan. Kehidupan itu adalah hak paten Allah. Kuasa Allah itu adalah kuasa kehidupan. Sebab itu, jika kuasa Allah bekerja, maka yang mati itu akan menjadi hidup. Saya teringat di dalam Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13, ketika bangsa Israel tidak percaya pada kepemimpinan Musa dan Harun, maka Allah membuat mujizat untuk menyatakan bahwa Musa dan Harun itu adalah abdi Allah, di mana tongkat Harun yang disimpan di depan tabut perjanjian selama 1 malam bertunas dan berbuah-buah. Saudara, kuasa kehidupan membuat benda yang mati itu menjadi hidup. Mungkin pada hari-hari ini, bagi saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan lewat streaming ini, ada keluarga, mungkin ada pekerjaan yang sudah mati, di mana hubungan keluarga sudah mati. Namun jika roh kebangkitan itu bekerja, maka semua akan menjadi hidup. Di mana roh Allah itu adalah roh kehidupan yang mengalir dari bait Allah, dan kemana saja air itu mengalir akan ada kehidupan. Dalam Yeskiel 47 ayat 9 dikatakan, di mana air yang mengalir keluar dari bait Allah, kemana air itu menyentuh, yang disentuh itu akan hidup. Demikian juga saudara, di mana ada roh kebangkitan, yaitu roh kehidupan di dalam kehidupan kita, apa yang sudah mati akan dibangkitkan Tuhan kembali. Masih ada pengharapan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah, saudara? Kemuliaan Allah itu adalah kesanggupan Allah dalam memenuhi segala kebutuhan kita. Mungkin hari ini kau sudah melihat semuanya seperti sudah mati. Mati itu identik dengan tidak ada harapan. Dan ini bisa membuat kita putus asa, membuat kita kecewa, membuat kita tidak punya pengharapan. Tapi percayalah saudara, di dalam kuasa kebangkitan Yesus ada roh kehidupan. Apa yang tadinya sudah mati bisa hidup kembali. Mungkin saat ini kau sudah merasa masalahku terlalu besar, problemaku terlalu berat, sudah tidak ada harapan lagi untuk kami bisa dipulihkan. Percayalah saudara, buka hatimu.
izinkan roh kebangkitan, yaitu roh kehidupan, itu tinggal di dalam kehidupan kita. Maka kehadiran roh kebangkitan itu akan menghidupkan apa yang sudah tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, apa yang sudah tidak ada harap, masih ada harapan. Saya teringat tentang apa yang dikatakan dalam suratan Roma 4 ayat 18, dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap. Kenapa dia mempunyai pengharapan? Karena dia punya firman tentang janji Tuhan. Janji Allah berkata bahwa Abraham akan memiliki keturunan, yaitu satu bangsa yang besar. Jadi dia tidak lemah dan tidak kecewa, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Secara manusia, rahim daripada istrinya sudah mati, sudah mengalami menopause, tidak mungkin hamil. Sementara Abraham sudah tua, dan itu gambaran sudah mati, tidak ada harapan. Tapi tentang janji Allah di dalam ayat 19-21, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tapi dia tetap, saudara, dia bersukacita memuliakan Allah karena dia punya keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan, menggenapkan apa yang dijanjikan. Dia tetap pegang janji Allah bahwa Abraham akan punya keturunan. Saudara, jadi janji Allah berkata, kalau roh yang membangkitkan Kristus diam di dalam kamu, maka roh itu akan menghidupkan kamu. Jadi apa yang sudah mati, yang sudah tidak mungkin, menjadi mungkin kembali. Tak kala ada roh kebangkitan, yaitu roh kehidupan, yang sanggup menghidupkan yang sudah mati, menjadi hidup kembali. Apa yang sudah tidak mungkin, menjadi mungkin. Mungkin engkau putus asa karena di PHK. Mungkin kau putus asa karena sudah tidak bisa lagi berkarya dengan adanya virus corona ini. Seolah-olah masa depan kita suram, seolah-olah tidak ada harapan. Tiap hari kau hanya merenung, tiap hari kau menangis, ngalamun, bahkan tidak bisa tidur. Terbangun terus di tengah malam, memikirkan bagaimana masa depan saya, bagaimana usaha saya, bagaimana, dan bagaimana. Saudara percayalah, Paskah artinya, saudara, kebangkitan Yesus. Dan dia berjanji kalau roh yang membangkitkan Kristus, yaitu Roh Kudus, diam di dalam kamu, maka dia akan membangkitkan apa yang sudah mati. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, di mana Roh Kudus diam di dalam kamu, dan kamu bukan milik kamu sendiri, karena Allah telah beli dengan harga yang lunas dibayar. Untuk itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, hidup saudara adalah bait Allah, rumah Allah, rumah Roh Kudus. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang diam di dalam kamu lebih besar kuasanya dibandingkan roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jangan mau engkau dibuat susah, khawatir, putus asa dengan roh dunia yang mengintimidasi, yang berkata, yang memberikan sebuah intimidasi. Kamu hancur, kamu tidak ada harapan, masa depanmu suram. Sekarang kita pegang, aku punya Roh Kudus, roh yang di dalam aku lebih besar kuasanya dibandingkan roh-roh yang ada dalam dunia. Saudara, karena dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak mengaruniakan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Mari saudara, izinkan Roh Kudus diam di dalam saudara. Karena dalam 2 Korintus 3:17, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Engkau perlu dimerdekakan dari ketakutan, dari kecewa, putus asa, khawatir, bingung, dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kalau Bapak yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu di surga akan memberikan Roh Kudusnya kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Dalam Matius 7:7 katakan, mintalah maka akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuk pintu, pintu akan dibuka. Mulai hari ini saudara, engkau ubah permintaanmu, bukan lagi minta pemenuhan sembako kebutuhan. Mulai hari ini, Tuhan, aku minta Roh Kudus bertahta, berkarya, menguasai hidupku. Karena aku tahu di mana ada Roh Kudus, Roh itu akan membangkitkan apa yang sudah mati. Sesuatu yang sudah mati akan bangkit kembali. Apa yang sudah tidak mungkin jadi mungkin kembali. Puji Tuhan, saudara, mari kita belajar. Kalau bapak yang jahat, anaknya minta roti, ya dia kasih roti, tidak mungkin dikasih yang lain. Apalagi Bapak kita di surga.
Mari saudara, di hari Paskah ini kita mulai menu atau saudara bahan doa kita. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami. Karena di mana roh yang membangkitkan Kristus, yaitu Roh Kudus, tinggal dalam hidup kami, maka Dia akan membangkitkan apa yang sudah mati. Saya percaya hari ini, saudara yang melihat firman Tuhan lewat streaming ini, ada di antara saudara yang sudah mengalami kematian. Mungkin rumah tangga saudara sudah tidak ada harapan untuk pulih. Istri berkata, sepertinya sulit aku untuk berdamai dengan suamiku. Suami juga berkata, aku sulit untuk rukun lagi dengan istriku. Perceraian adalah jalan yang paling tepat untuk saya lakukan. Mungkin kau sudah berkata demikian, karena secara logika sudah tidak ada harapan lagi untuk dipulihkan. Mari suami istri minta Roh Kudus. Roh Kudus itu melakukan kebangkitan bagi rumah tanggamu yang sudah mati. Mungkin kau sudah mati rasa, sudah tidak ada kemesraan, tidak ada cinta lagi. Suami atau istri di matamu sudah bukan lagi pasangan lagi, hanya saudara biasa. Sebetulnya dalam keinginan kau ingin cerai, tapi kau tahu firman sehingga kau pertahankan pernikahanmu. Tapi sejujurnya engkau sebetulnya sudah bosan dengan pasanganmu. Engkau kepinginnya pisah. Tetapi saudara, hari ini ada berita Paskah. Izinkan Roh Kudus, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, akan tinggal dalam hidupmu. Maka roh itu akan membangkitkan rumah tanggamu yang sudah mati rasa, mati cinta, masih mati pengharapan, mati iman. Hari ini juga Dia akan datang berkarya. Dia akan membangkitkan semua yang sudah mati. Mungkin ekonomi, bisnismu sudah mati. Tuhan bisa bangkitkan kembali. Mungkin cara manusia dengan bagaimana? Bagi Allah tidak kurang jalan. Elia secara manusia, dia hanya di sungai Kerit. Tidak ada siapa-siapa. Saya makan apa? Yang ada cuma air. Tapi Tuhan sanggup menggerakkan burung gagak setiap pagi dan petang. Dengan membawa roti dan daging. Sampai sungai Kerit itu habis. Setelah habis saudara, Tuhan suruh dia ke Sarfat. Di sana Tuhan sudah siapkan seorang janda yang akan melayani. Jadi percayalah saudara, Allah tidak kurang jalan untuk memberkati saudara. Ada banyak cara dan ada banyak orang yang dipersiapkan Tuhan untuk memberikan solusi. Tapi yang penting, buka hatimu buat Roh Kudus, roh kebangkitan, roh kehidupan itu. Maka apa yang sudah mati akan dihidupkan Tuhan kembali. Yang kedua saudara, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah kuasa kemenangan. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, maut itu sudah dikalahkan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang di dunia yang benar, seorang pun tidak ada. Kenapa? Ayat 23, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Konsekuensinya kalau kita berdosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah yaitu hidup yang kekal ada di dalam Yesus Kristus. Maut itu menurut suratan Korintus itu musuh manusia yang terakhir. Kalau bicara terakhir itu musuh yang paling sulit, musuh yang paling berat, itu sudah dikalahkan Tuhan. Tak kala Yesus mati dan bangkit. Puji Tuhan. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, maut dikalahkan. Maut adalah musuh terbesar manusia. Namun Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Yesus Kristus bangkit sebagai pemenang. Dan kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kemenangan. Karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Namun menang di dalam Tuhan itu berbeda dengan menang secara dunia. Saudara, dunia mengajarkan kita untuk membalas musuh kita lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan. Itu dunia. Namun firman Tuhan mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 21, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kita dikalahkan oleh kejahatan. Saudara, Yesus tidak akan mengalami kebangkitan jika kita tidak mengalami kematian terlebih dahulu, saudara. Lewat kekalahan baru ada kemenangan. Kematian itu berbicara tentang salib, tentang penyangkalan diri. Jika kita mau menang, kita harus mematikan ego kita, rela memikul salib kita terlebih dahulu. Saudara, dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 22 dikisahkan bahwa Ishak itu dijahati oleh orang-orang yang iri kepadanya. Namun Ishak selalu mengalah. Dia menghindar dari Esek. Esek itu pertengkaran. Dia tidak mau bertengkar. Dia ngalah, saudara. Dia menghindar dari Sitna. Sitna itu perlawanan.
dia tidak mau melawan. Bahkan akhirnya dia menemukan Rehobot. Itu artinya tempat yang lapang. Disinilah saudara Ishak menjadi makmur. Sebab ia memakai prinsip salib. Dikatakan waktu itu Ishak mengalami kelaparan saudara. Tetapi dia menabur. Sehingga dikata dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah dia. Setelah itu dia menjadi seorang yang kaya. Semakin kaya dan sangat kaya. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan egonya sendiri. Banyak kali yang menghalangi, menghambat, menggagalkan berkat kelimpahan pada kita. Karena kita masih mengedepankan ego kita. Suami masih mengedepankan ego dengan istri. Sehingga tidak ada satu, yaitu kerukunan, adanya pertengkaran, perlawanan. Di mana ada pertengkaran, perlawanan, itu jauh dari berkat Tuhan. Maka Ishak yang tadinya mengalami paceklik, tetapi saudara, Ishak seorang yang memiliki hati yang lapang, di mana dia mau mengalah, dia tidak mau bertengkar, dia tidak mau melawan kejahatan-kejahatan, dia mengampuni. Maka dikatakan pada saat itu juga, saat dia menabur, dia bisa panen 100 kali lipat. 100 kali lipat, akibatnya dia jadi seorang yang kaya. Semakin hari semakin kaya dan sangat kaya. Rahasianya apa? Karena dia menang mengalahkan ego kita. Mungkin saudara bertanya, kenapa nasib saya kok tidak berubah? Rezeki begitu sulit, kegagalan demi kegagalan selalu mewarnai hidup kita. Kenapa? Katanya saya anak Tuhan, kok hidup saya susah, hidup saya penuh kekurangan. Mungkin engkau tidak pernah menang mengalami ego kita. Waktu kita menghadapi masalah, kita kedepankan dengan kekuatan dan kegagahan kita. Suratan Korintus katakan, sebab senjata perang kami bukan dari dunia, tapi oleh kuasa, yaitu kuasa Allah. Saudara, hadapi semua dengan kuasa Tuhan, bukan dengan okol, bukan dengan akal, tapi dengan Roh Kudus. Saudara, sehingga kita melihat di sini, Ishak menjadi orang yang berkelimpahan hidupnya. Di masa virus corona ini, kelihatannya hampir semua orang terpuruk. Sepertinya tidak ada harapan untuk menjadi kaya, diberkati Tuhan, kelimpahan. Tapi kalau kita melakukan prinsip ini, tidak ada yang tidak mungkin. Dikatakan itu masa paceklik, tidak ada apa-apa, tetapi dia menabur, tetap menabur. Dan pada tahun itu juga, Ishak bisa panen 100 kali lipat, sehingga dia menjadi orang yang kaya, sangat kaya dan semakin kaya. Dalam saudara Kejadian 26 ayat 12 dan 13, di situ jelas sekali. Mari bagi saudara yang mengalami kekalahan, keterpurukan, rubah paradigma kita. Apapun yang kau hadapi, hadapi dengan cara rohani, jangan jalan-jalan duniawi. Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Ishak, dia tidak mau bertengkar, dia ngalah. Padahal dia yang menggali saudara. Tadinya itu sumurnya Abraham ditutup, setelah digali keluar air. Lalu orang Filistin bilang ini punya saya, direbut, dia ngalah. Dia gali lagi, keluar lagi, ini punya saya, dia ngalah, dia tidak mau bertengkar, dia tidak mau melawan. Sampai akhirnya dia ketemu Rehobot. Di situ dia mengalami kelimpahan, tidak ada pertengkaran lagi. Mari saudara, pada hari ini rubah cara kita menghadapi masalah. Bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah, tapi dengan Roh Tuhan semuanya boleh jadi. Yang ketiga saudara, jikalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus diam di dalam kamu, maka Roh itu mengandung kuasa, namanya kuasa restorasi, kuasa pemulihan, kuasa pembaruan. Saudara, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang memulihkan, kuasa yang memperbaharui, yang rusak menjadi baik, dan yang kemudian dibuat utuh kembali. Saudara, satu contoh yang nyata ialah bangsa Israel. Berkali-kali sudah dihancurkan, namun setiap kali dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan sanggup merestorasi saudara kehidupan kita. Apa yang sudah rusak dalam hidup kita akan Ia pulihkan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, semua tulisan yang diilhamkan oleh Roh bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki yang sudah rusak, dan dikatakan mengembalikan apa yang sudah rusak jadi baik kembali, menunjukkan kesalahan kita dan menuntun kepada seluruh kebenaran.
Jadi firman itu sanggup merestorasi, memperbaiki ulang saudara. Masih ada harapan saudara. Jangan putus asa. Nasib buruk yang kau lihat sekarang ini itu bukan final. Tuhan masih bisa merubah menjadi orang yang diberkati dan sukses. Puji Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kita di tangannya Tuhan. Di mana Tuhan sanggup memulihkan kita seperti penjunan memulihkan bejana yang rusak. Jika saudara, kuasa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, maka dia akan bekerja dan memulihkan kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Roh Allah itu tinggal di dalam kita. Alkitab berkata saudara, dalam Efesus 3:16-17 dikatakan bahwa oleh iman Kristus tinggal di dalam kita. Oleh iman kita katakan Kristus tinggal di dalam kita. Percayalah saudara bahwa kuasa itu tinggal di dalam kita. Dan kita pasti alami kehidupan. Kita alami kemenangan. Dan kita alami pemulihan. Saya akan tunjukkan satu ayat kepada saudara. Dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus saudara. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-5. Dikatakan begini saudara. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi dengan iman katakan bahwa Kristus Yesus Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus yang menghidupkan Yesus dari kematian tinggal dalam hidup kita, maka dia akan menghidupkan apa yang sudah mati. Dia akan memberikan kemenangan, dia akan memberikan pemulihan atau restorasi dalam kehidupan kita. Pada hari ini mungkin engkau sudah mengepal, membatasi kuasa Allah, sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin bagi saya, suami saya itu tidak mungkin bisa bertobat. Saudara, kalau ada Roh Kudus bekerja, Allah bisa memperbaiki apa yang sudah rusak. Mungkin moralnya, kelakuannya sudah rusak oleh karena dosa. Mungkin kau sudah rasanya ngelos dodo, orang Jawa katakan. Hari demi hari, tahun demi tahun yang saudara saksikan dari pasanganmu. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang membuat kita rasanya sudah bosan. Dan saudara sudah membatasi kuasa Allah. Hanya kematian yang membuat suami saya bisa berubah. Tapi pada saat ini saudara, buka hatimu. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal dalam hidup saudara, dia sanggup merestorasi, memperbarui apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Siapa itu Saulus? Dia pembunuh. Tetapi begitu dia dijamah Roh Kudus, dia jadi Paulus, seorang yang lemah lembut, bahkan seorang rasul. Secara manusia pembunuh orang Kristen, sekarang rasul Kristen. Itu pekerjaan Roh Kudus saudara. Saudara, kalau Yesus sudah bekerja, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sudah tidak ada harapan jadi ada harapan. Mungkin juga kau berkata, anak saya sudah terlalu dalam. Sudah tidak bisa dirubah, pergaulannya sudah terlalu bebas. Sudah terkena narkoba. Mungkin hal-hal yang saudara merasa saya gagal sebagai orang tua dalam mendidik. Tapi pada saat ini izinkan Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Kristus masuk dalam hidupmu. Roh Kudus itu akan bekerja, merestorasi. Engkau akan kaget, terkejut di saat Allah melawat anakmu. Anakmu akan menjadi ciptaan baru. Sesuai firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Puji Tuhan saudara, kiranya berita Paskah ini akan membuat berubah paradigma kita. Mungkin engkau merasa sudah mati, sudah tidak ada harapan. Ini nasib saya. Tapi begitu kau tahu di mana ada Roh Kudus sanggup menghidupkan, kita punya pengharapan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Sehingga engkau tetap berharap bahwa seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap berharap. Orang dunia kata, Abraham, ngapain kamu nunggu anak? Usiamu itu hampir 100, istrimu hampir 90. Udahlah, terima saja nasibmu. Tidak, saya percaya akan janji Tuhan. Dan benar saudara, usia 90 bagi Sarah, usia 100 bagi Abraham, dia bisa punya anak. Dan itulah bukti bahwa Allah sanggup menghidupkan rahim yang sudah mati bisa hidup kembali. Demikian juga pengharapanmu yang sudah mati, masa depan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Sehingga akan muncul satu hal yang luar biasa. Roh Kudus yang ada dalam saudara akan memberikan kemenangan kepada kita.
Musuh manusia yang terbesar adalah maut. Dan maut itu pun sudah dikalahkan Tuhan. Kalau maut sudah kalah, musuh-musuh manusia yang lain pasti dikalahkan. Entah masalah ekonomi, masalah-masalah kesehatan, masalah masa depan bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu. Oleh sebab itu kalau engkau mungkin sakit, engkau bingung, engkau sudah putus asa, bahkan dokter sudah berkata, tidak ada harapan lagi, waktumu tidak lama untuk hidup. Hari ini kau buka hati, engkau katakan dengan iman, bahwa Roh Kudus sanggup memberikan kemenangan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Engkau katakan kepada penyakit itu, katakan kau salah tempat. Tempatmu bukan di tubuhku. Tubuhku tempatnya Roh Kudus. Maka di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Dengan iman katakan, hai penyakit apapun, pergi kau, sembuh oleh kuasa bilur Tuhan. Maka itu pun akan terjadi kalau kau katakan terus menerus dengan iman. Roh Kudus yang diam dalam kamu akan merestorasi, memberikan pembaharuan. Saudara, jangan putus asa. Nasibmu hari ini yang kau katakan buruk, itu belum final. Bagi Allah, tidak perlu waktu lama, per detik. Dia bisa rubah keadaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami senantiasa dengan iman, percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam kami. Kami katakan dengan iman. Dan kalau ada Roh Kudus diam di dalam kami, maka Roh Kudus itu akan memberikan kepada kami kebangkitan bagi yang sudah mati. Memberikan kemenangan dan memberikan restorasi. Hari ini banyak umat-Mu yang sedang berduka cita, yang sedang susah, bingung, khawatir, putus asa. Tetapi kami percaya dengan berita Paskah ini membuat kami bangkit. Kami punya Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus ada roh kebangkitan. Di mana ada Roh Kudus ada roh kemenangan. Di mana ada Roh Kudus ada roh pembaruan restorasi. Terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini ada di antara anak-Mu yang sedang sakit, tolong saudara pegang pada bagian tubuhmu yang sakit. Saya ingin berdoa dari mimbar ini. Tuhan Yesus, kau lihat tangan-tangan iman yang diletakkan oleh jemaat-Mu yang sedang sakit. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Firman-Mu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami akan letakkan tangan pada orang sakit, maka penyakit itu sembuh. Segala penyakit yang menyerang jemaat Tuhan yang saat ini sedang dengan iman meletakkan pada bagian tubuhnya yang sakit. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, Engkaulah sumber mujizat. Demi nama Yesus, saya segala penyakit sembuh oleh kuasa bilur Tuhan. Mujizat Allah boleh terjadi. Yang sakit sembuh total, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dapat pengharapan baru. Tuhan berkati hidup pernikahan kami semua, supaya rumah tangga kami harmonis, tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Kau berkati buah-buah nikah kami, anak-anak yang dipercayakan dititipkan pada kami, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang hormat pada orang tua, anak yang berhasil, anak yang rohani, anak yang bertobat penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta pelayanan. Kau berkati juga mata pencarian usaha pekerjaan kami. Apa saja yang kami pegang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kau promosikan, orbitkan kami terus naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau juga memberkati kesehatan kami. Tidak ada tubuh jemaat dan hamba Tuhan yang sakit. Tidak ada tubuh jemaat dan hamba Tuhan yang kena pisau meja operasi. Tidak ada tubuh hamba Tuhan yang tergelipat di ruang ICU. Semuanya di backup, diproteksi oleh Tuhan. Bahkan tidak ada yang mengalami kecelakaan, pemerasan, penipuan, dan kekerasan. Hari ini juga kami sepakat sehati mengutuki, mematikan, melayukan, dan mengerikan, dan mencabut virus-virus corona yang sedang berkeliaran di Semarang, di Jakarta, di Indonesia, dan dunia. Kami hentikan kekuatannya dan segala aktivitasnya virus corona. Di dalam nama Yesus, mati kau virus corona. Berhenti. Dan Tuhan pulihkan Indonesia, pulihkan ekonominya Indonesia, pulihkan Tuhan supaya kami kembali bisa beribadah di rumah Tuhan dengan seperti biasa. Kau pakai para medis dan para dokter yang terlibat di dalamnya sebagai garis depan. Tuhan bungkus dengan darah-Mu, proteksi dengan kuasa-Mu. Tidak ada yang kena, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati. Tuhan backup dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Tuhan Yesus Joko Widodo dengan wakil para menteri semua. Kira berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan supaya mengeluarkan satu
keputusan yang bijaksana yang akan membuat solusi bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau mendengar seruan doa kami, karena semuanya ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus, kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima ini berkat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah menguatkan kita. Sekarang waktunya kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Angkat tangan bersama, katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja. Sekali lagi katakan, Dialah Raja. Dialah, haleluya, Raja. Lebih semangat lagi, katakan, Dialah Raja. Dialah, haleluya.